Pengertian, pernikahan dalam Islam merupakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk terikat dalam perkawinan. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memelihara nasab dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah karena merupakan salah satu perintah Allah. Anjuran untuk menikah dinyatakan oleh Muhammad dengan hadis larang untuk tidak menikah. Pernikahan menjadi salah satu perkara sunnah bagi para rasul dan Islam. Dalil dan hadis. Dalil, perintah Allah untuk mengadakan pernikahan ialah pada surat An-Nur ayat 32. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mengawinkan orang-orang yang masih sendiri dan dari para hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang layak untuk menikah. Perintah ini tetap harus dilakukan meskipun yang akan menikah dalam keadaan miskin. Di akhir ayat, Allah berjanji akan memberikan karunia kepada mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka setelah menikah. Hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik mengisahkan tentang 3 orang sahabat Muhammad yang ingin menandingi ibadah Muhammad sebagai nabi dalam Islam. Muhammad menjelaskan bahwa sholat dan tidur, puasa dan berbuka serta menikah merupakan sunnah darinya. Kemudian Muhammad melanjutkan bahwa siapa saja yang membenci sunnah darinya maka ia bukan seorang muslim. Syariat Islam mendapatkan mengadakan pernikahan untuk menjaga nasabah. Pernikahan dijadikan sebagai saran dalam memelihara manusia dari perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti perzinaan dan kualitas. Pernikahan sebagai suatu akad merupakan bentuk pemenuhan perintah Allah sehingga lakukan pernikahan dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya, tata cara. Berikut merupakan tata cara dalam menuju pernikahan. 1. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Poin pertama, adanya izin dari wali calon istri atau izin penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah. Poin kedua, adanya kerelaan dari calon istri. Hal ini berlaku bagi wanita yang cukup umur atau baligh apabila bertindak sebagai wali yang bukan dari ayah kandungnya ataupun kakeknya. Poin ketiga, adanya 2 saksi, yaitu saksi yang dikenal luas sebagai orang baik di lingkungannya. Poin terakhir, adanya lafal ijab kabul yang sambungannya tidak terputus-putus antara kedua dengan ucapan lainnya yang tidak ada hubungannya. Lafal ijab kabul. Lafal ijab kabul harus diucapkan oleh kedua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali dari calon istri atau wakil dari walinya. Yang kedua, tata cara pernikahan secara Islam. Poin pertama, khitbah peminangan atau melamar. Seorang laki-laki jika ingin menikahi perempuan muslim, disyaratkannya untuk khitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Dalam Islam ini juga melarang meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Poin kedua, akad nikah. Menurut sunnah, sebelum akad nikah perlu ada khutbah nikah atau khubatul hajat. Beberapa syarat wajib akad nikah yang harus dipenuhi yaitu keberadaan 2 calon mempelai, ijab kabul, mahar, wali, dan para saksi nikah. Poin ketiga, walimah usyri atau perayaan. Walimah usyri atau perayaan hukumnya wajib dan diusahakan sederhana mungkin, sebagaimana contohnya oleh Rasulullah SAW. Lebih baik mengundang orang-orang yang membutuhkan dibanding orang-orang yang mampu dalam walimah. Pernikahan dalam Islam ini bertujuan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika dilaksanakan dengan baik, mungkin hal tersebut merupakan sebuah ibadah serta dijauhkan dari hal-hal buruk. Wali nikah. 1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. 2. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertingkat sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali nasab, ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah,
anak laki-laki dan saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Bab wali hakim sebagai wali nikah. 1. Wali nasab benar-benar tidak ada. 2. Wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. 3. Wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. 4. Wali nasab sedang berikram haji atau umroh. 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. 6. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. 7. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Hak dan kewajiban suami. Hak suami ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Kewajiban suami memberi nafkah, menggauli istri secara makruf, memimpin keluarga, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang hak dan kewajiban istri. Hak istri mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Kewajiban istri patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat, hormat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami. Hikmah pernikahan. Yang pertama, merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Ketiga, menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, menimbulkan sikap rajin dan sesungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.